Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan yang sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Ya anak-anak, marilah kita melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu masih dalam pembelajaran yang keempat, tema 1, subtema 1. Apa saja yang kita pelajari pada pembelajaran kali ini? Yang kita pelajari pada materi kali ini yaitu antara lain 1. Simpulan paragraf. 2. Pelaksanaan sila ketiga Pancasila. Kemudian, setelah kita mempelajari dua materi itu, apa yang akan kita dapatkan atau apa yang akan kalian capai? Yang pertama, setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dengan benar. 3. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu melakukan refleksi terkait penerapan sila ketiga dari sila Pancasila dengan benar. Itulah anak-anak 4 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran 4. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu dalam pembelajaran 4 kali ini. Anak-anak perhatikan gambar tersebut. Di situ ada pohon, kemudian ada makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Anak panah ke bawah itu bertuliskan O2 yang artinya oksigen. Anak panah ke atas itu bertuliskan CO2 artinya karbon dioksida. Apakah anak-anak tahu maksud dari gambar tersebut? Ya, betul. Makhluk hidup seperti manusia dan hewan mengeluarkan karbon dioksida ketika bernafas. Kemudian, karbon dioksida tersebut akan diserap oleh tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis yang dibantu dengan cahaya matahari. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan hijau akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oksigen inilah yang nantinya akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Ternyata betul anak-anak, tumbuhan memang banyak manfaatnya untuk manusia dan hewan, tidak hanya sebagai sumber makanan. Ayo kita cari tahu lebih dalam lagi mengenai manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan. Nah, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut antara lain yang pertama, penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida seperti tadi yang ada dalam gambar tersebut. Yang kedua, tumbuhan itu juga dijadikan tempat hidup tanaman dan hewan lainnya. Tanaman juga bisa hidup di dalam tumbuhan, bisa hidup di dalam tanaman lain. Nanti akan terjadi yang namanya simbiosis. Hewan juga menjadikan tanaman sebagai tempat hidupnya. Ada apa saja anak-anak? Contoh, ada ulat, kemudian ada burung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaat tumbuhan yaitu sebagai produsen atau pembuat makanan. Ini sudah sangat jelas sekali. Tumbuhan memang sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Yang keempat, tumbuhan memiliki manfaat sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Ketika banyak zat pencemar dan limbah industri, tumbuhan yang akan menangkapnya, yang akan diproses atau untuk mengurangi pencemaran di dalam udara. Yang kelima,
manfaat tumbuhan yaitu sebagai tempat perkembangbiakan hewan. Loh, kok bisa? Bisa anak-anak. Ada apa saja? Coba. Tumbuhan yang dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan hewan. Banyak anak-anak. Biasanya didominasi oleh jenis serangga. Itu banyak menjadikan tanaman sebagai tempat perkembangbiakan hewan. Oh, ternyata besar sekali ya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Ternyata kita baru tahu manfaat tumbuhan begitu besar bagi kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai simpulan paragraf. Apa yang dimaksud simpulan paragraf? Nah, di dalam sebuah teks bacaan, selain kita mempelajari mengenai ide pokok paragraf, terdapat pula yang disebut dengan simpulan. Selain ide pokok, simpulan juga terdapat di dalam paragraf. Apa yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Untuk lebih jelasnya lagi, marilah kita membaca teks bacaan berikut. Banyak petani di Indonesia yang memilih untuk menanam jagung dibandingkan dengan tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan masa tanam jagung juga relatif cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran jika banyak petani memilih untuk menanam jagung saat pergantian musim tanam padi. Di awal pembelajaran, kalian sudah mempelajari mengenai ide pokok. Ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utamanya di sini adalah kalimat pertama. Tetapi, pada kesempatan kali ini kita akan mencari simpulan paragraf. Setelah kita membaca teks bacaan tersebut, kita bisa menentukan simpulan paragraf di atas adalah tanaman jagung dijadikan alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang mudah. Itulah simpulan paragraf di atas. Bagaimana cara kita membuat simpulan? Yang pertama, teks harus dibaca secara keseluruhan. Dibaca tidak hanya 1 kali dibaca, 2 hingga 3 kali. Dibaca secara berulang-ulang. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat di dalam teks bacaan. Pastinya, dalam teks bacaan tersebut banyak informasi penting yang harus kita tahu. Kita harus temukan informasi penting itu. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Satu pernyataan akhir itulah yang akan menjadi sebuah simpulan. Seperti simpulan paragraf di atas itu. Tanaman jagung dijadikan alternatif tanaman padi karena waktu yang diperlukan lebih cepat dan cara menanam yang mudah. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah memahami simpulan? Ya. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan anak-anak buka buku tematiknya pada pembelajaran yang pertama yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Setelah itu, kalian tentukan paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Ide pokoknya apa, kemudian kesimpulannya apa. Mengenai ide pokok, Pak Guru kira kalian tidak kesulitan karena pada pembelajaran 1 yang kemarin kamu sudah menuliskan ide pokoknya. Tinggal dalam pembelajaran 4 ini kalian menyalinkan saja dalam sebuah tabel paragraf 1 ide pokoknya apa, kemudian dibuatkan kesimpulan. 2 apa, kemudian dibuatkan kesimpulan dan seterusnya sampai paragraf yang ke-5. Contoh, paragraf 1. Ide pokoknya, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya apa? Jagung sangat penting di Indonesia. Itu paragraf yang 1, yang pertama. Paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam.
Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Sangat mudah, anak-anak? Ya, terima kasih. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak bisa melanjutkan paragraf yang ketiga sampai dengan yang kelima. Nah, selain kita mencari kesimpulan, tadi Pak Guru di awal juga sudah menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu dapat menerapkan nilai-nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak harus tahu bahwa tumbuhan adalah makhluk hidup yang banyak terdapat di sekitar kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semuanya. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari salah satu sila Pancasila. Sila keberapa, anak-anak? Ya, betul, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Apa makna dari Persatuan Indonesia? Persatuan Indonesia mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, belajar kelompok bersama. Ketiga, gotong royong membersihkan dan merawat tanaman. 4. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. 5. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Intisari dari Persatuan Indonesia itu adalah kerja sama. Semua hal yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, tugas PKN pada kali ini nantinya anak-anak akan menentukan atau menuliskan 3 contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila di sekolahan dan di rumah. Anak-anak boleh mengerjakan dengan dibantu oleh orang tua, kakak, ataupun kerabat terdekat. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami? Ya, terima kasih anak-anak. Itulah pembelajaran keempat pada pagi hari ini. Pesan Pak Guru, tetap semangat, tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, dan yakin kita pasti bisa. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.